Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan materi pertama dalam bentuk video kepada Bapak Ibu peserta workshop ya, pembuatan slide presentasi dan media pembelajaran ya, menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan untuk video kali ini kita hanya akan fokus bagaimana membahas konsep dasar pembuatan slide presentasi yang menarik, mudah dan cepat ya. Nah, jadi semoga nanti dengan materi awal ini ya, konsep dasar ini bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu untuk Bapak Ibu sekalian sehingga ketika nanti akan membuat slide presentasi ya bisa dengan menarik, mudah dan cepat. Oke, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas dua hal saja di materi awal ini ya. Pertama terkait dengan tahapan pembuatan slide presentasi ya. Apa saja tahapan-tahapan dalam pembuatan slide presentasi tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana cara atau tips gitu ya agar slide presentasi yang nantinya Bapak Ibu buat itu bisa menarik, cepat buatnya dan mudah membuatnya. Nah, dua hal itu yang akan saya bahas pada kesempatan ini ya. Nah, yang pertama yang mau saya bahas adalah tentang tahapan pembuatan ya. Nah, apa saja tahapan pembuatan? Nah, ini saya coba tampilkan slide-nya gitu ya. Nah, untuk tahapan pembuatan slide presentasi secara umum ya, ada beberapa tahapan ini. Yang pertama itu adalah menentukan tema ya. Jadi kita dalam hal menyampaikan materi itu perlu tema. Nah, tema ini bisa kemudian sudah ditentukan oleh panitia atau yang punya acara, bisa kemudian kita menentukan temanya. Gitu ya. Misalnya saya pada materi workshop ini menentukan tema ya sendiri gitu ya. Oh, tentang konsep dasar slide presentasi gitu ya. Nah, tinggal nanti judul yang menariknya apa gitu ya. Nah, kemudian dari tema itu ya tentu kita kemudian membuat sesuatu yang bermanfaat buat audiens ya. Kalau tema sudah ditentukan oleh panitia atau yang punya acara sudah gak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika kita temanya dari kita gitu ya, nah maka kita harus pentingkan audiens. Apa yang kira-kira bermanfaat buat mereka. Jadi tergantung dulu audiensnya. Ya, misalnya saya diminta tampil untuk memberikan materi pada orientasi misalnya mahasiswa baru misalnya di kampus gitu ya. Nah, tentu saya akan memilihkan tema apa? Oh, ternyata untuk mahasiswa baru tuh apa misalnya. Ya, apakah misalnya peluang kerja setelah lulus di masing-masing bidang keilmuan atau mungkin bagaimana tips agar kuliahnya lancar dan tepat waktu misalnya. Nah, jadi tergantung dari yang mereka butuhkan. Nah, biasanya dalam menentukan tema ini ya perlu koordinasi sih sebenarnya dengan yang panitia itu tadi. Ya, yang kedua itu adalah menyusun topik pembahasan ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi pada video ini saya hanya akan bahas dua hal. Pertama adalah bagaimana tahapan pembuatan slide presentasi, yang kedua adalah tips atau cara membuat slide presentasinya yang menarik tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah subtopik atau judul slide. Jadi masing-masing slide kita sudah buatkan paling tidak sudah ada judulnya yang diturunkan dari topik-topik pembahasan itu. Nah, seperti yang ada ini saya menyajikan ya
materi presentasinya tuh masih bentuknya sederhana, polos begitu ya, yang kira-kira masih disebut draft atau kerangka gitu ya. Mulai dari yang pertama ini judulnya ya, kemudian topik pembahasannya begitu ya. Nah, baru tahapan pembuatan. Nah, baru berikutnya itu apa misalnya ya, oh tips, oh ini masing-masing slide-nya ada judulnya. Nah, itu yang disebut dengan tadi ya, subtopik atau judul slide itu. Ya. Nah, yang berikutnya gitu ya, eh, kita kemudian mengumpulkan bahan atau isi slide-nya ya. Bahan atau isi slide ini bisa kita buat sendiri, bisa kemudian kita download gitu ya, bisa kita browsing di internet ya. Nah, jadi terkait dengan bagaimana mengumpulkan bahan dan isi ini, ya saya menyarankan ya menggunakan media internet atau di browsing ya. Nah, misalnya kita akan browsing untuk mencari misalnya tadi itu slide presentasi yang menarik untuk diletakkan di halaman cover atau halaman pembuka misalnya gitu. Nah, kita tinggal masukkan aja kata kunci slide presentasi menarik, kemudian kita cari gambarnya gitu ya. Nah, di sini nanti akan tersaji beberapa pilihan ya. Nah, kalau saya kan kemudian menggunakan gambar ini gitu ya. Nah, ini misalnya gambar ini ya, ini kita kemudian simpan. Maka nanti kita masukkan nanti gambar tersebut ya. Nah, begitu juga nanti misalnya bahan-bahan lain ya. Eh, misalnya cara membuat presentasi misalnya ya, atau langkah-langkah misalnya ya, langkah pembuatan presentasi. Nah, itu kan kita bisa ambil ya. Kalau misalnya bahannya teks begitu ya, nah, maka kita bisa lihat keseluruhannya ini. Tapi kalau yang kita butuhkan itu adalah gambar, maka kita tinggal ambil yang gambar ini. Itu yang tips yang pertama dalam hal cari atau mengumpulkan bahan ya. Karena di dalam slide presentasi itu sebenarnya yang paling utama itu adalah gambar sih, visual gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di internet ya, kenapa kita tidak menggunakan gambar yang sudah disediakan. Tapi perlu juga diantisipasi ya, gambar-gambar yang kita gunakan itu adalah gambar-gambar yang sifatnya publik atau free ya. Jangan sampai nanti kita menggunakan gambar-gambar yang punya hak cipta gitu ya. Nah, itu yang perlu diantisipasi saja sebenarnya. Tapi biasanya caranya ya kalau kita bisa download dalam bentuk JPG atau PNG, biasanya dia tuh free begitu ya. Nah, itu yang bisa kita ambil ya. Dia di samping bahan berupa teks dan gambar, tentu di dalam presentasi slide ini kita juga bisa gunakan audio ya, kemudian video ya. Ya, tapi jarang sih. Yang paling utama itu adalah teks dan gambar ya. Mungkin nanti ketika kita bahas masalah media pembelajaran, mungkin kita akan banyak ke sana ya, ke multimedianya begitu ya. Nah, jadi itu cara atau tips yang bisa kita lakukan dalam mengumpulkan bahan berupa teks dan gambar. Kemudian ada yang kedua sih caranya atau tipsnya gitu ya. Bapak Ibu bisa membuka halaman atau web freepik.com. Nah, ini beberapa atau sebagian desainer, sebagian eh, yang akan membuatkan desain-desain itu biasanya mengambil dari sini. Jadi banyak sekali pilihan sumber daya atau bahan-bahan yang bisa diambil di sini ya. Nah, jadi bahkan di sini ada vektor istilahnya ya, ada foto, ada
file masternya Photoshop gitu ya. Nah, bahkan di sini banyak sekali yang free-nya ya, walaupun ada juga yang berbayarnya atau yang premium. Ya, contoh misalnya kita mau mencari tentang presentasi misalnya, presentation gitu ya. Nah, jadi akan muncul banyak sekali pilihan, walaupun nanti ada yang free atau yang berbayar, tapi kita bisa pilih di sini ya, yang di bagian kiri ini itu adalah yang free ya, bisa kita centang. Nah, maka nanti akan muncul itu presentasi yang mana yang mau kita buat, yang kita akan ambil ya. Nah, apakah yang model eh, yang orangnya banyak atau yang sedikit dan seterusnya begitu ya. Nah, atau yang misalnya Bapak Ibu terkait dengan satu topik gitu ya, bagaimana tentang teknologi informasi misalnya. Nah, kita juga bisa akan disajikan gambar-gambar yang terkait dengan teknologi informasi. Nah, jadi di sini ada lagi nanti kategorinya apakah yang warna apa, kemudian apakah yang bentuknya eh, brosur, flyer, nah, itu banyak sekali pilihan di sana ya. Tinggal di download ya ketika ini misalnya free gitu ya, tinggal kita download dan kita masukkan ya. Misalnya kita pilih yang ini misalnya ya, kita pilih, kemudian di situ ada fasilitas download. Nah, nanti ada biasanya pilihan free atau berbayar. Nanti kita tinggal pilih yang free download. Ya, maka nanti akan terdownload file zip. Nah, ini ya, akan terdownload file zip dan nanti kita tinggal ekstrak dan kita akan dapatkan file JPG-nya. Tapi kalau yang terdownload langsung file JPG-nya, ya kita langsung gunakan saja. Ya. Nah, di sana di Prefik ini juga banyak sekali ya. Ada brosur, ada flyer, ada sertifikat gitu ya. Misalnya education. Jadi bisa juga kata kuncinya itu bahasa Inggris ya biar lebih mengena gitu ya. Education poster atau flyer. Nah, ini sudah disediakan. Maka kita tinggal bisa ambil gitu ya. Nah, di sini sudah ada ya, bahkan dia ada halaman 1, halaman 2 gitu ya, bisa banyak gitu. Jadi tergantung kata kuncinya. Misalnya tadi education background atau education banner. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Itu bisa banyak pilihannya. Ada juga yang sedikit, ada juga yang banyak nanti ya. Oke, jadi itu cara untuk mengumpulkan bahan ya dan isi dari slide-slide kita. Jadi nanti slide-slide kita itu akan menarik visual sehingga didukung oleh bahan atau isi slide. Nah, yang baru yang berikutnya kita baru mendesain slide-nya ya. Jadi kita desain bisa menggunakan template, bisa menggunakan kreasi sendiri dan seterusnya ya. Nanti di video kedua akan saya demokan gimana menggunakan fitur-fitur yang ada standar untuk mendesain tersebut dan mungkin di video ketiga nanti kita akan bahas bagaimana ketika menggunakan template ya dan saya akan nanti bagi semua peserta yang ikut workshop ini akan dikirimkan atau dibagikan template premium untuk slide presentasinya ya. Jadi tahap yang kelima kita mendesainkan. Jadi di situ sudah mulai kelihatan fontnya, mulai apa namanya warnanya kelihatan, gambar, visual, teksnya begitu ya. Nah, baru yang terakhir itu kita animasikan ya. Jadi ada yang mungkin gambarnya tuh berputar, ada yang gambarnya tuh muncul dari kiri atau yang muncul dari kecil ke besar gitu ya. Nah, itu ada animasi namanya, animasi objek atau animasi
slide. Kemudian ada lagi namanya transisi. Transisi itu perpindahan antar slide-nya. Ada yang menghilang kemudian muncul lagi, ada yang transisinya itu acak gitu ya, ada yang kemudian berputar dan seterusnya. Itu transisi. Nah, sampai nanti kemudian slide-nya itu sudah didesain dengan baik, kemudian ada animasinya, ada transisinya, itu paling tidak sudah terpenuhi slide presentasi yang visual yang menarik ya. Nah, kalau mau ditambah lagi dengan audio video sesekali atau di satu tempat tertentu ya nggak masalah gitu ya. Apakah misalnya ada sound effect-nya gitu ya. Kemudian ada video itu lebih bagus lagi. Tapi sekali lagi tergantung pada tempatnya ya. Nah, itu yang pembahasan pertama yang di video ini. Yang kedua, ini saya ingin menyampaikan terkait dengan apa saja tips atau cara membuat slide presentasi agar menarik, cepat dan mudah, gitu ya. Nah, jadi nanti yang saya tampilkan slide-nya di sini ini masih kerangka, masih draft, masih polos gitu ya. Nah, nanti sambil jalan akan sambil didemokan gimana kemudian mendesainnya dan segala macam. Nanti di bagian akhir akan kami kirimkan ke Bapak Ibu semua peserta workshop yang sudah bagusnya, yang kemudian bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan contoh, gitu ya. Oke, jadi saya ke pembahasan yang terakhir. Bagaimana tips dan cara membuat PowerPoint itu atau presentasi itu agar menarik, cepat dan mudah. Karena yang namanya PowerPoint ya itu kemudian banyak yang membuat itu monoton, ya, tidak menarik. Kemudian juga buatnya lama gitu ya dan mudah ya. Jadi ya sulitlah kadang ketika membuat slide presentasi yang menarik itu. Nah, maka di sini butuh tips atau cara agar presentasi atau slide presentasi itu bisa kemudian tampil menarik, ya, kemudian cepat dibuat, kemudian mudah untuk dibuat, ya. Nah, apa saja tipsnya atau caranya? Nah, ini karena masih kosongan saya katakan tadi ya, masih hanya judul slide-nya saja dulu ya. Yang pertama itu adalah ada namanya killer opening slide. Buatlah killer opening slide gitu ya. Nah, jadi slide itu pada tayangan pertama itu akan sangat eh, apa ya? Akan sangat mencuri perhatian. Maka dibuatlah halaman tayangan pertama itu yang menarik semenarik mungkin, ya. Di sini dikatakan tuh yang membunuh gitu ya, yang istilahnya tuh menyita perhatian. Itu yang disebut dengan killer opening slide ya. Jadi buatlah halaman awal atau tayangan awal slide pertama itu semenarik mungkin. Bagaimana agar menarik? Munculkan gambar yang pas, munculkan teks yang bagus ya, kemudian buat semenarik mungkin. Oke, itu yang tips yang pertama ya. Tips yang kedua ya, gunakan tema atau template yang kemudian bisa diedit atau di custom ya. Jadi nanti template ini tentu yang template premium ya yang dimaksud di sini itu akan sangat membantu agar kita tidak buat dari awal, agar kita tidak buatnya lama. Dan biasanya kalau sudah template premium itu mesti bagus-bagus. Bagaimana grafiknya, bagaimana gambarnya, bagaimana poin-poin, bagaimana kalau ada hierarki, bagaimana kalau ada proses, itu nanti akan ada di sana. Tinggal kita sesuaikan mana yang kita butuhkan, mana yang kita akan edit sedikit. Ya, nah nanti di video ketiga akan kita bahas dan kita demokan bagaimana mengcustom template premium slide PowerPoint-nya. Dan nanti semua peserta akan kita kirimkan template-template premium tersebut ya. Itu tips agar cepat, mudah dan menarik gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu nanti kita bisa manfaatkan yang namanya slide master
ya, slide master ya. Jadi nanti masing-masing PowerPoint itu atau slide itu ada namanya slide master ya. Cara ngelihatnya di mana? Cara ngelihatnya itu kalau di PowerPoint gitu ya. Nah, ada di bagian view, ada kemudian slide master. Nah, ini slide master ini memanfaatkan agar kita nanti ketika butuh misalnya slide yang kolom 2 itu tinggal kita ambil kolom 2-nya gitu ya, yang kita buat. Kalau mau ambil yang kolom 1 kita tinggal ambil kolom 1. Ada yang kemudian teksnya miring misalnya ya, sudah kita punya slide masternya. Jadi biasanya juga kadang-kadang template premium itu juga sudah diberikan ya, sudah diberikan pada template premium itu slide masternya. Tinggal kita gunakan atau kita copy paste saja ya. Jadi ketika misalnya kita gunakan slide master, ya, tinggal kita ambil saja nanti yang kita butuhkan ya. Oke, jadi itu hemat waktu dengan slide master ya. Kemudian tips yang berikutnya ya, gunakan built-in slide layout ya, gunakan layout atau tata letak yang kemudian sudah ada disediakan oleh eh, PowerPoint gitu ya. Karena layout-layout di PowerPoint itu sudah disediakan ya. Kemudian yang berikutnya gunakan skema warna. Nah, warna ini dalam satu PowerPoint sangat menarik ya. Baik warna untuk teks, baik warna untuk background, baik warna untuk gambar itu sangat penting ya. Jadi nanti gunakan skema warna yang menarik begitu ya. Nah, kemudian di tips berikutnya itu gunakan stunning visual namanya. Jadi ada visual ya yang kemudian bisa membuat ilustrasi atau tampilan dari PowerPoint itu akan menarik gitu ya. Nah, ini kalau saya ambil dari internet gitu ya. Nah, bahan ini tadi sebenarnya kalau kita searching misalnya cara membuat presentasi yang menarik. Nah, ini apa yang saya sampaikan itu ada di sini ya, biar nanti kita mendapatkan bahan ya, karena di sini ada visualnya ya. Nanti bisa dilihat sementara seperti ini, karena nanti kita juga akan buat yang menarik juga nanti PowerPoint kita ya. Nah, ini dari sini bahannya saya ambil ya. Jadi PowerPoint-nya menarik seperti apa? Ada killer opening slide. Nah, jadi ini seperti ini dari mereka. Nanti kita coba nanti kreasikan seperti apa kalau dari kita gitu ya. Kemudian menggunakan template custom atau DOM custom juga seperti ini. Jadi template premium biasanya sudah ada beberapa halamannya, tinggal kita edit dan custom. Kemudian pakai slide master. Slide master itu nanti ada yang 3 kolom, ada 2 kolom, ada 1 kolom dan seterusnya. Kemudian ada built-in slide layout ya. Jadi sudah ada layout yang ada ya. Nah, kemudian skema warna. Jadi skema warna itu nanti kombinasi warna yang cocok, yang pas gitu ya. Apakah nanti misalnya kuning itu cocoknya dengan apa gitu ya, dengan hijau, dengan biru, kemudian ungu itu dengan apa dan seterusnya. Itu namanya skema warna. Jadi warna harus kombinasinya dengan apa agar ini menarik. Dan namanya template premium itu sudah diberikan warna yang sudah pas, tinggal kita edit saja ya, nggak usah khawatir. Kemudian, nah ini tadi stunning visual ya. Jadi stunning visual itu visualisasi yang kemudian bisa lebih membuat presentasi itu menarik ya. Jadi nanti kita akan coba mungkin masukkan audio, video gitu ya, agar nanti slide-slide presentasi itu bisa lebih menarik gitu dan visual. Kemudian berikutnya perataan teksnya itu harus konsisten ya. Jadi nanti kalau di masing-masing slide-nya itu misalnya rata kiri ya rata kiri aja semua ya. Kalau misalnya di rata kanan ya rata kanan gitu ya. Itu namanya
konsisten. Ya. Kemudian tata letaknya ya dari Power Designer ini tadi tata letak ya bisa. Kemudian teksnya nih ya, teksnya yang kemudian tepat dan mudah dibaca. Jadi harus teksnya itu terbaca dengan baik. Jangan sampai teksnya itu kemudian terlalu seni sehingga kemudian tidak bisa dibaca. Ya, biasanya teks-teks yang standar presentasi itu teks-teks yang model-model Arial gitu ya, yang model-model tidak melengkung-melengkung dan seterusnya. Kemudian sesuaikan ukuran slide-nya ya, sesuaikan ukuran slide ya. Tapi standarnya kalau sudah PowerPoint kita new file itu sudah standar sih gitu ya. Kemudian yang kemudian berikutnya itu ketika sudah jadi PowerPoint-nya itu kita harus cek ya, siapa tahu ada yang terlewat, siapa tahu ada yang mungkin transisinya tidak ada ya satu slide atau objek yang satu itu ternyata harusnya ada suara jadi tidak ada suara gitu ya. Nah, itu bisa kita cek dengan memeriksa aksesibilitasnya ya. Jadi kita perlu menguji coba menjalankan sebelum kemudian kita tampilkan gitu ya. Kemudian ini alternatif lain ya, bisa menggunakan morph atau morphing ya. Jadi bisa gambarnya ubah ya, kemudian dianimasikan dan seterusnya. Kurangi konten, artinya ketika slide itu misalnya untuk presentasi ya, ini berbeda dengan yang nanti media pembelajaran ya. Kalau media pembelajaran kan biasanya teksnya harus banyak. Kalau untuk presentasi itu kontennya dikurangin saja. Kontennya di minimalis, kemudian visual teks itu yang kemudian ditonjolkan, gitu ya. Oke, baru masalah berikutnya itu harus kontras. Harus jelas ya, teksnya mudah terbaca dengan warnanya, kemudian gambarnya itu kontras ya, kemudian mudah dilihat dan seterusnya itu kontras. Kemudian pengulangan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ulang gitu ya. Misalnya contoh judul slide gitu ya. Jadi kalau judul slide-nya itu pakai bingkai, ya maka slide-slide berikutnya pakai bingkai. Kalau misalnya judul slide-nya itu rata kiri teksnya, ya maka nanti rata kiri itu namanya konsistensi atau perulangan ya. Nah, proximity ya itu terkait dengan eh, bagaimana teks atau gambar itu ada hubungan ya. Nah, jadi ada keterkaitan, jangan sampai saling berlawanan ya. Misalnya tentang kecelakaan ya tentu misalnya awas eh, jangan menggunakan handphone saat berkendara gitu ya. Nah, itu kan mati awasnya tuh warna merah, kemudian kita cari gambar yang sesuai dan seterusnya ya. Nah, kemudian tadi saya sempat singgung menggunakan video atau audio yang cocok, walaupun ini ya sesekali nanti kita juga gunakan ya. Jadi tergantung dari tempatnya. Ada slide yang memang tidak butuh audio video, ada yang butuh audio video ya. Nah, baru terakhir itu kita berikan kesimpulan ya di akhir slide untuk bisa mereview atau menyimpulkannya kepada audiens kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di video pertama ini kita hanya membahas konsep dasarnya saja, bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat slide presentasinya, kemudian bagaimana cara atau tips agar menarik, ya. Nah, di video kedua dan seterusnya kita akan coba lebih teknis bagaimana menggunakan PowerPoint itu atau memaksimalkan PowerPoint agar bisa menghasilkan slide presentasi yang menarik. Baik kita menggunakan template atau tidak menggunakan template, ya. Jadi sekali lagi tadi sudah ada tahapan-tahapannya, sudah ada tips-tipsnya. Semoga bisa membantu ya mendapatkan wawasan di dalam kita membuat slide presentasi. Saya kira itu untuk video pertama ini
ya. Semoga bisa dipahami, dimengerti, dan jika ada yang tidak jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup WA peserta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.